pemerintahan ini adalah kabinet merah putih. Kita punya target menuju kepada 8%. Tentunya berbicara menuju kepada pertumbuhan ekonomi 8% ini salah satu faktor utama kita berbicara terhadap pertumbuhan investasi. Saat ini investasi yang kita bicarakan tidak hanya berbicara terhadap volume, tetapi kita juga berbicara terhadap value daripada investasi itu sendiri, sehingga diharapkan pertumbuhan investasi itu memberikan efek yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Kita berbicara 5 tahun ke depan, pemerintahan ini memiliki target realisasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan angka 13.000 triliun. Di tahun 2024, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, dengan target 1.650 triliun kita sudah mendapatkan pencapaian sebesar 1.700 triliun atau sekitar 4% di atas target, dan memasuki tahun 2025 ini sendiri dari target 13 triliun selama 5 tahun itu, di tahun 2025 pemerintahan ini khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu mempunyai target realisasi investasi di angka sekitar 1.900 triliunan. Dalam konteks hilirisasi, di tahun 2024 kita mencatat bahwa terjadi realisasi investasi sekitar 407 triliun atau sekitar 23,8%. Ini penyumbangnya seperti bisa kita lihat bersama bahwa yang paling besar itu adalah di sektor mineral. Seperti kita ketahui, kita punya satu success story dalam hilirisasi di sektor mineral itu adalah di mineral nikel dengan angka sekitar 153 triliun. Disusul juga komoditi mineral yang lain seperti tembaga, bauksit, timah. Di samping itu juga penyumbangnya daripada sektor hilirisasi itu datang dari sektor kehutanan, pulp and paper, pertanian. Ini kita berbicara terhadap industri CPO dan oleochemical, karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa Indonesia adalah salah satu produsen CPO terbesar di dunia. Kemudian disusul dari sektor minyak dan gas, di mana berbicara ini juga adalah salah satu potensi resources yang cukup signifikan ada di negara kita. Ya, dan yang terakhir ini adalah berbicara terhadap ekosistem kendaraan listrik. Ekosistem kendaraan listrik ini adalah tindak lanjut atau penyempurnaan daripada hilirisasi yang dilakukan di sektor mineral, khususnya mineral nikel. Karena line up daripada cycle hilirisasi ini juga ada stepnya, ada tahapannya. Kalau kita lihat angka hilirisasi di nikel itu 153 triliun itu masih dalam first quarter yang pertama, di mana ke depannya tentunya pemerintahan ini mendorong terus untuk kita bisa masuk kepada yang lebih downstream lagi, sehingga dua produk hasil ujungnya itu nanti adalah dalam industri carbon steel dan juga dalam industri baterai sel itu sendiri. Berbicara hilirisasi, ini tentunya adalah salah satu strategi besar dari pemerintah, di mana kementerian kami, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, sudah mencanangkan sekitar 28 komoditas yang kita andalkan, yang mau kita dorong secara serius dalam konteks hilirisasi. Ini terbagi dalam kurang lebih 8 klaster. Ada klaster mineral, klaster batubara, kemudian minyak bumi, gas bumi, ada perkebunan, kelautan, perikanan, kehutanan, dan juga beberapa sektor sebenarnya sektor di IT teknologi dan lain-lainnya. Berdasarkan data US Energy Information and Administration, pada tahun 2022, Indonesia merupakan negara dengan sumber cadangan batubara terbesar ke-7 dunia, atau sebesar 3,26% daripada cadangan resources, total cadangan global. Sedangkan berbicara gas bumi, kita merupakan peringkat
keempat terbesar di Asia Pasifik. Angka-angka ini dan juga kalau kita lihat bersama bahwa potensi komoditas yang kita dorong dalam hilirisasi ini berdasarkan rating cadangan resources yang kita miliki, di mana memang beberapa cadangan resources itu seperti nikel, timah, tembaga, bauksit, batu bara, minyak bumi, dan kemudian resources kita dalam sektor perikanan, kelautan dan kehutanan memang kita memiliki rating cukup signifikan dalam berbicara jumlah cadangan. Pertanyaan adalah kenapa hilirisasi? Karena tahun ke tahun kita juga melihat 2 periode pemerintahan sebelumnya itu fokus dalam sektor infrastruktur. Maka saat ini sudah saatnya kita masuk kepada konteks hilirisasi yang seperti saya sampaikan di awal bahwa kita mengharapkan adanya added value daripada kekayaan alam yang kita miliki. Dan ini harus kita lakukan di dalam negara kita sendiri. Berbicara hilirisasi ada 2 konteks. Berbicara hilirisasi konteks teknologi yang advance dan juga sumber pendanaan yang besar. Maka ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, termasuk ada salah satunya melalui rilis Danantara yang diharapkan adanya suatu konsolidasi pendanaan yang independen, dan kita juga pemerintah ini juga melihat bahwa kita butuh kecepatan dalam mengeksekusi atau mengambil kebijakan dalam percepatan investasi hilirisasi itu sendiri. Hilirisasi ini tentunya kita juga harus melihat dalam konteks hal yang paling utama adalah konteks kompetitif. Karena apabila hilirisasi ini kita jalankan tidak kompetitif, maka tidak ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Dan juga ini adalah suatu tantangan, jangan sampai nanti ke depannya kita akan kembali dalam konteks lebih baik kita mengeksplor atau kita menjual resources kita daripada kita lakukan industrialisasinya atau hilirisasinya di negara kita sendiri. Ini adalah tantangan yang memang harus dijawab oleh pemerintahan ini, di mana kita perlu melihat strategi-strategi yang cukup baik berbicara terhadap bagaimana kita melakukan hilirisasi. Segala komponen, karena berbicara hilirisasi banyak faktor yang terkaitan dengan situ, faktor infrastruktur, faktor sumber energi yang baik dan murah, kemudian faktor supply chain logistik, kemudian juga bagaimana strategi kita juga kalau di kementerian kami saat ini juga kita akan fokus masuk dalam rangka penguatan terhadap kawasan industri dan area-area kawasan ekonomi khusus, di mana ini adalah salah satu strategi kita dalam penguatan untuk menciptakan proses atau program hilirisasi ini untuk bisa kompetitif, dan sehingga apabila kita masuk di sini maka hasil output yang akan kita capai itu akan bisa sangat memberikan efek terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Dalam konteks berbicara komoditi mineral batu bara, kalau dalam konteks ini kebetulan saya pribadi sebelum dalam posisi ini memang adalah juga pelaku, kita adalah pelaku penambang batu bara maupun dalam industri komoditi batu bara ini kita cukup memahami ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan pertanyaan yang utama adalah kenapa misalnya berbicara batu bara ini kita sudah harus masuk ke dalam konteks hilirisasi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa kita ketahui bahwa berbicara cadangan, negara kita rating nomor 7 dan memang cukup signifikan secara jumlah dengan range GAR kalori juga yang hampir cukup komplit, mulai dari low rank, mid rank sampai high GAR. Tetapi ini posisi daripada lokasi-lokasi tambang resources batubara kita ini memang saat ini berada dalam remote area yang cukup sulit. Maka salah satu strategi untuk kita masuk mengeksplor dalam komoditi ini sehingga kita juga bisa mendapatkan value yang lebih, maka salah satu konteksnya adalah
potensi kita untuk masuk di hilirisasi. Batubara ada beberapa potensi hilirisasi yang bisa kita lakukan, tetapi pada prinsipnya rumusan utamanya adalah kita menciptakan namanya coal regasifikasi, di mana kita merubah bentuk daripada batubara itu sendiri menjadi produk gas. Apabila sudah menjadi produk gas, tentunya banyak proses yang bisa kita lakukan, karena di gas itu sendiri bisa kita manfaatkan untuk satu sebagai sumber energi, karena sampai saat ini berdasarkan mungkin data dan memang kita selama ini juga bermain dalam industri ini, kita mengetahui bahwa salah satu sumber resources untuk mendapatkan energi yang murah itu berasal dari batu bara. Tetapi memang di situ ada tantangan karena kita berbicara terhadap bicara ESG dan green economy. Akan tetapi apabila kita lihat perkembangan di mana saat ini Amerika sendiri, dalam hal ini juga Presiden Trump sudah berbicara bahwa fosil merupakan suatu isu yang bisa kita kesampingkan, maka ini mungkin ke depannya akan kita lihat kembali bagaimana kita bisa mengeksplor batu bara ini menjadi suatu sumber energi yang murah, sehingga apabila kita mempunyai sumber energi yang murah, maka untuk faktor kita masuk ke industrialisasi dan manufacturing dan yang lain-lainnya, kita bisa memiliki strategi kompetitif yang jauh lebih baik untuk menghasilkan produk itu sendiri. Di luar itu, melalui Danantara tentunya pemerintahan ini juga memiliki pemikiran kita untuk masuk kepada batu bara menjadi produk DME atau dimethyl ether. Produk ini adalah produk substitute daripada produk LPG yang banyak digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat kita, di mana kita mengetahui bahwa LPG negara kita setiap tahunnya melakukan impor dengan angka yang cukup sangat besar. Di satu sisi kita punya cadangan batu bara yang juga luar biasa yang bisa kita ekstrak atau kita lakukan perubahan bentuknya menjadi produk dimethyl ether yang akan menjadi substitute daripada LPG itu sendiri. Diharapkan apabila program ini bisa kita laksanakan, maka kita bisa mengurangi terhadap impor LPG yang akan kita lakukan ke depannya. Berbicara juga di hilirisasi batu bara itu sendiri, kita juga sudah ada beberapa korporasi nasional kita yang juga sedang mengembangkan untuk kita kembangkan kepada misalnya seperti produk metanol, kemudian juga bisa pemikirannya apabila batu bara kita sudah ekstrak menjadi gas, kita bisa masuk juga produk seperti amonia. Berbicara metanol, bapak-bapak dan ibu-ibu, seperti kita ketahui pada saat pemerintah melalui Kementerian ESDM melalui program B35, kita itu masih mengimpor sekitar 1,8 juta ya Pak Dirjen ya, metanol. Ini bulan Januari Kementerian ESDM udah menaikin standar menjadi B40. Hitungan saya sih apabila suplai metanolnya dalam negeri tidak berkembang atau produksi dalam negeri tidak berkembang terhadap metanol, kita bisa akan memasuki impor di angka 2,3 sampai 2,5 juta ke depannya. Sedangkan metanol ini salah satu juga adalah bahan yang dipakai untuk mengolah produk yang namanya biofuel salah satunya. Tentunya strategi ini yang dilihat pemerintah ke depannya, bagaimana ini bisa kita komprehensifkan, kita tata, kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa dan kita bisa mempunyai strategi pemanfaatan yang lebih baik melalui rencana-rencana hilirisasi dan industrialisasi. Terakhir, secara serius pemerintah mempunyai komitmen bagaimana kita untuk mempercepat hilirisasi dengan mendorong kebijakan yang lebih progresif, memperbaiki regulasi, infrastruktur, serta memperkuat kerjasama antara sektor publik dan swasta. Danantara adalah salah satu strategi bentuk daripada kemandirian dan strategi pemerintah untuk bisa mempercepat masuk ke dalam investasi yang berhilirisasi.
sehingga pelaksanaan realisasi daripada investasi di sektor hilirisasi, ke depannya kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dan menuju kepada angka 8% di tahun 2029, dan bangsa ini secara ekonomi dan juga secara strategik mempunyai kedaulatan yang lebih baik ke depannya.